Hai hai hai, anak-anak hebat kelas 2. Sudah siap belajar tematik hari ini ya? Nah, hari ini kita akan belajar menjelaskan simbol-simbol Pancasila dan pengamalan sila Pancasila pada tema 1 subtema 1. Muatan pembelajaran PPKN KD 3.1 sekarang. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak hebat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa. Coba lihat, perisai Pancasila memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara kita. Yuk kita baca teks Pancasila berikut ini ya. Dengarkan Bu Iis, lalu tirukan Bu Iis ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kalian anak-anak hebat bahwa setiap sila pada Pancasila memiliki simbol? Yuk perhatikan simbol dari sila-sila Pancasila berikut ya. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Nah, kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Kemudian sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya yaitu padi dan kapas. Nah, sekarang kalian bisa memasangkan simbol tersebut dengan bunyi sila Pancasila ya anak-anak hebat. Nah, kalian bisa berlatih bersama ayah bunda di rumah. Anak-anak hebat, Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di mana saja, seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, berdoa sebelum makan. Kedua, beribadah bersama keluarga ya. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila yaitu yang pertama membantu adik belajar, kedua membantu teman yang mengalami kesulitan. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak hebat. Gambar tersebut menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Gambar tersebut bercerita tentang pengamalan ketika beribadah bersama keluarga. Nah, ceritakan pengalaman beribadahmu bersama keluarga di rumah ya. Ayo coba ingat-ingat kembali bunyi sila ketiga Pancasila. Ya, bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Sikap bersatu dan bekerja sama dapat diterapkan di rumah ya. Nah, berikut contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah ya. Yang pertama, membersihkan rumah bersama-sama.
Yang kedua, menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Apakah kalian pernah membersihkan rumah bersama keluarga kalian? Kira-kira sikap apa saja yang harus kita lakukan saat bekerja bakti di rumah? Anak-anak hebat, tahukah kalian? Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, yuk sekarang kita perhatikan teks berikut ya. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat. Pada percakapan tersebut, ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil. Ayah berdiskusi dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Sikap ayah sesuai dengan penerapan sila keempat Pancasila. Nah, berikut sikap yang sesuai pengamalan sila keempat Pancasila di rumah ya. Yang pertama, menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Kedua, bermusyawarah mengambil keputusan. Dan yang ketiga, pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Nah, selanjutnya yaitu sikap yang sesuai pengamalan sila kelima Pancasila di rumah. Yang pertama, hemat dalam menggunakan uang. Jangan terlalu boros, sebaiknya harus ditabung. Dan yang kedua, adil membagi waktu belajar dan bermain. Yang ketiga, adil membagi makanan kepada adik dan kakak ya. Nah, apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumahmu. Hari ini kita lanjut belajar tentang mengenal ungkapan. Pada tema 1, subtema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia KD 3.1. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku temanya ya. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, anak-anakku yang hebat, suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Sekarang, yuk perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks tersebut ya. Kata yang dicetak miring pada teks tersebut yaitu buah tangan dan buah hati. Tahukah kalian, buah tangan dan buah hati merupakan ungkapan. Ungkapan adalah
gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya, yaitu gabungan beberapa kata tersebut memiliki makna baru. Ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya. Ungkapan sering digunakan pada teks cerita. Contoh ungkapan pada teks yaitu buah tangan artinya oleh-oleh dan buah hati artinya anak. Nah, jadi ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin, artinya ayah membawakan oleh-oleh untuk Mutiara dan Udin. Kemudian, ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Artinya, ayah dan ibu bahagia melihat anak mereka selalu rukun. Nah, sekarang yuk perhatikan teks berikut ini. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan tersebut ya. Sebut. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Nah, dapatkah kalian menemukan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan tersebut? Anak-anakku yang hebat, yuk perhatikan syair lagu Peramah dan Sopan berikut ini ya. Temukan kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan berikut. Yang pertama ada ungkapan tinggi hati. Kira-kira apa artinya? Ya, artinya yaitu sombong. Nah, selanjutnya ada ungkapan cepat kaki ringan tangan. Kira-kira artinya apa ya? Iya, artinya yaitu cekatan, suka menolong, atau giat bekerja. Kita bisa temukan di dalam lirik lagu Peramah dan Sopan bahwa cepat kaki ringan tangan bisa sama dengan artinya rajin bekerja. Begitu ya. Nah, anak-anak, apakah masih ingat ungkapan yang terdiri dari beberapa kata? Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Contohnya, ungkapan dengan kata sama, yaitu buah hati sama dengan anak, rendah hati sama dengan tidak sombong. Oke, sekarang perhatikan kalimat-kalimat berikut. Kemudian tulislah arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat yang tadi ya.